Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Perkenalkan saya Yeni Mariana, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 8 Cilacap. Di sini saya akan memaparkan hasil aksi nyata saya modul 1.4 diseminasi budaya positif. Adapun diseminasi budaya positif saya selenggarakan pada hari Rabu tanggal 21 Desember tahun 2022 dengan mengundang teman sejawat saya, guru-guru di SMP Negeri 8 Cilacap. Perkenalkan beliau berdua, Bapak Sugiono MPD selaku fasilitator dan Ibu Waryatin SPD selaku pengajar praktik saya. Pada pengimbasan modul 1.4 ini, kita menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 8 Cilacap, yang kami hormati Bapak Ibu Guru rekan SMP Negeri 8 Cilacap. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga pada hari ini Rabu tanggal 21 Desember 2022 kita bisa bertemu bersama dalam acara diseminasi pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif pada program pendidikan guru penggerak. Dan pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk memaparkan materi yang ada pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai guru dan juga sebagai calon perubah paradigma belajar pada kurikulum merdeka saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kita harus memahami pengertian tentang budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi murid yang kritis, yang penuh hormat, dan bertanggung jawab. Latar belakang yang perlu kita ketahui pada budaya positif adalah bahwa suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan suasana pembelajaran Bapak Ibu. Karena murid dan guru akan menemukan suasana yang menyenangkan dan positif. Kebutuhan suasana positif juga akan menggerakkan moral positif pada murid, sehingga karakter murid bisa terbentuk. Tujuan dari budaya positif ini adalah 1. Menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. 2. Menumbuhkan dan menerapkan budaya positif pada murid di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Dan yang ketiga, mewujudkan murid profil pelajar Pancasila sesuai dengan visi sekolah.
Tolak ukur dari kegiatan aksi nyata budaya positif adalah: yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan murid. Dan yang kedua, murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Lini masa tindakan aksi nyata. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Dan yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Silakan diatur sedemikian sehingga intinya ya teman itu kan juga bagaimana untuk itu mudah tapi tidak mudah ya. Mungkin itu juga kadang-kadang seperti itu apa yang harus dilakukan semuanya di pendidikan guru penggerak itu jadi secara lancar itu. Kira kondisinya di sini jelas tidak gampang. Berikutnya adalah dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan murid agar tindakan yang disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, dukungan sarana prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, dukungan orang tua dalam melakukan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, konsep utama modul budaya positif yang telah saya pelajari adalah: yang pertama, perubahan paradigma belajar; yang kedua, disiplin positif; yang ketiga, kebutuhan dasar manusia; yang keempat, motivasi perilaku manusia; yang kelima, posisi kontrol restitusi; yang keenam, keyakinan kelas; dan yang ketujuh, tentang segitiga restitusi. Bapak Ibu yang kami hormati, dari konsep utama modul 1.4 ini, di sini kita akan bersama-sama berdiskusi tentang budaya positif. Di mana yang pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini seperti yang kita ketahui bahwa setiap pembelajaran di kelas itu selalu dilaksanakan secara klasikal, sehingga kita jarang melihat perbedaan murid-muridnya kita. Dari masing-masing murid ini kita samaratakan, dan dengan pembelajaran paradigma baru yang diimplementasikan pada kurikulum Merdeka, pembelajaran itu harus terdiferensiasi, di mana artinya kita harus melihat perbedaan, keunikan dari masing-masing murid, sehingga kita memahami apa kelebihan dan kekurangan masing-masing murid kita untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Harapan dari disiplin itu harus lahir dari dalam diri murid kita, bukan karena dia tertekan dari sebuah peraturan, karena biasanya peraturan itu berarti mereka akan mendapatkan hukuman apabila tidak melaksanakannya. Dan ini berarti bahwa mereka masih termotivasi karena pihak luar atau motivasi ekstrinsik. Sedangkan pada disiplin positif itu, murid diharapkan dapat melaksanakan disiplin karena lahir dari motivasi dirinya sendiri atau intrinsik, sehingga murid dengan sadar melaksanakan disiplin.
Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu, di mana yang pertama di sini adalah bertahan hidup. Kaitannya dengan kebutuhan fisik, makan dan minum. Dan yang kedua yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kita sering menjumpai murid kita yang kadang bertindak caper atau cari perhatian di kelas pada saat pembelajaran karena pada dasarnya mereka ingin diberikan kasih sayang dan membutuhkan rasa untuk diterima oleh guru-guru mereka. Dan yang ketiga yaitu kebutuhan akan penguasaan. Apabila kita memperhatikan murid kita, biasanya mereka ingin memiliki rasa berkuasa atau menang sendiri pada saat bermain dengan teman-temannya. Berarti di sini bahwa kebutuhan murid itu ingin mempunyai suatu penguasaan atau power. Dan yang keempat yaitu kebutuhan tentang kebebasan. Di sini murid itu tidak ingin terkekang atas peraturan-peraturan sehingga pada dasarnya murid itu ingin bebas merdeka. Dan yang kelima yaitu kebutuhan akan kesenangan. Bahwasannya bahwa murid itu selalu ingin bersenang-senang dan tidak ingin melakukan hal-hal yang merupakan suatu paksaan. Misalnya dalam mengerjakan tugas-tugas dan sebagainya. Sehingga kita sebagai guru harus peka dalam hal ini. Selanjutnya Bapak Ibu, dari kebutuhan dasar tadi muncullah motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Dan di sini murid-murid kita arahkan untuk mendapatkan motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang datang dari diri sendiri dalam melakukan tindakan disiplin diri. Jadi, mereka mempunyai semangat atas dirinya sendiri untuk melakukan disiplin. Dan konsep disiplin ini ada yang berupa identitas gagal dan ada pula yang berupa identitas sukses. Untuk yang konsep berupa identitas gagal seperti hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan ini dianggap gagal karena dengan memberikan suatu hukuman kepada murid sehingga murid melakukan suatu disiplin karena takut akan dihukum. Dan melakukan disiplin karena ingin suatu penghargaan. Misalnya pada saat kita memberikan suatu ranking. Sehingga anak ini nantinya merasa ingin belajar menjadi murid yang pintar karena akan mendapatkan penghargaan. Sehingga motivasi ini bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi berasal dari pihak luar. Dan ini akan menimbulkan sifat iri atau bersaing yang tidak sehat antar teman-temannya. Sedangkan identitas sukses yaitu konsekuensi dan restitusi. Contohnya, bila anak kita menjatuhkan minuman temannya di kelas, konsekuensinya adalah harus membersihkan. Dan konsekuensi itu juga merupakan suatu hal yang jangka pendek hanya karena disuruh. Sedangkan untuk yang restitusi, ini merupakan identitas yang sukses karena murid akan bertanggung jawab pada apa perilakunya dan dengan sadar melakukan hal itu karena tanpa ada konsekuensi, murid akan sadar tetap melaksanakan disiplin. Konsep disiplin pendekatan restitusi dengan cara menciptakan kondisi bagaimana murid memperbaiki kesalahan mereka, sehingga murid bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri tindakan restitusi yaitu yang pertama, bukan menebus kesalahan, yang kedua, untuk memperbaiki hubungan, yang ketiga, tawaran bukan suatu paksaan, yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri, yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan,
Yang keenam, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Dan yang ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi. Di sini ada contoh bagaimana kita melaksanakan suatu hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Misalnya yaitu pada murid yang tidak mengerjakan PR. Apabila dengan hukuman, maka kita akan marah sebagai guru dan murid akan takut. Contohnya, murid kita suruh untuk membersihkan kamar mandi. Sedangkan pada tindakan konsekuensi, guru akan tegas dan murid menghormati peraturan tersebut. Contohnya yaitu dengan tindakan murid suruh mengerjakan PR 3 kali. Sedangkan dengan tindakan restitusi, guru akan menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu murid untuk menyelesaikan masalahnya. Di sini guru menjadi lebih terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Seorang guru dalam melakukan tindakan restitusi, apakah guru akan dalam posisi sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Mari kita bedakan posisi masing-masing tersebut dari sebuah contoh kasus. Misalnya yaitu ada seorang murid yang tidak menggunakan atribut seragam lengkap. Apabila kita di posisi penghukum, maka kita akan mengungkapkan suatu kalimat seperti contohnya, patuhi aturan kelas, lalu silahkan kamu berdiri di depan kelas. Apabila kita sebagai posisi pembuat rasa bersalah, maka kita akan mengucapkan, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Dan di posisi teman, yang akan diucapkan adalah, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Dan pada posisi pemantau, kalimat yang akan diucapkan adalah, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Dan apabila posisi guru di posisi manajer, maka guru akan mengungkapkan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan ini? Kemudian yang keenam yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Di sini saya mempunyai pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm saat berkendara roda 2? Dan jawabannya adalah karena demi keselamatan. Dan keselamatan inilah yang dinamakan keyakinan. Dan di sini langkah saya dalam membuat keyakinan kelas yaitu, yang pertama, saya berdiskusi tentang peraturan di kelas. Selanjutnya, saya merumuskan peraturan menjadi suatu keyakinan. Misal, ada siswa yang usul, bagaimana kalau di kelas bicaranya harus yang sopan-sopan. Dan selanjutnya yang ketiga, setelah kita sepakati bersama antara guru dan murid, kemudian kami menempel keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan yang terakhir Bapak Ibu yaitu tentang segitiga restitusi yang merupakan cara menyelesaikan masalah dengan pendekatan segitiga restitusi yang terdiri dari 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan keyakinan kelas, di mana kita sebagai guru harus bisa menuntun murid kita untuk bisa memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Di sini ada contoh kasus misalnya pada saat kita menghadapi murid yang tidak mengerjakan PR. Selanjutnya Bapak Ibu, dari kebutuhan dasar tadi muncullah motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Dan di sini murid-murid kita arahkan untuk mendapatkan motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang datang dari diri sendiri dalam melakukan tindakan disiplin diri. Marilah kita mulai untuk pemahaman yang pertama, yaitu pembelajaran paradigma baru.
Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu pengertian tentang disiplin positif. Bapak Ibu, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa hukuman maupun penghargaan. Disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ada pada profil pelajar Pancasila, yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Gotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebutuhan penguasaan, yang keempat kebutuhan kebebasan, dan yang kelima kebutuhan kesenangan. Selanjutnya Bapak Ibu yaitu yang keempat, motivasi perilaku manusia. Di mana motivasi perilaku manusia adalah suatu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Di mana di sini motivasi perilaku manusia yaitu untuk 1. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, melakukan disiplin karena takut dihukum, dan termasuk ini merupakan motivasi ekstrinsik. Dan kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini dilakukan disiplin karena imbalan dan termasuk motivasi ekstrinsik juga. Dan yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Di sini melakukan disiplin karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya sendiri dan termasuk motivasi intrinsik. Masih kaitannya dengan motivasi perilaku manusia, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu hukuman dan penghargaan. Dengan hukuman, murid akan merasa menyakitkan, tidak nyaman, merasa takut, memaksa, dan menjadi rendah diri. Dan sedangkan dengan penghargaan, ini merupakan tidak efektif dan merusak hubungan iri antar murid, kemudian mematikan kreativitas murid, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak menghargai diri masing-masing murid. Konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi membutuhkan penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, perlu stimulus dan respon, dan murid menghormati peraturan dalam hal ini, tetapi kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi, murid akan bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, dan menggunakan teori kontrol, serta bersemangat memperbaiki kesalahan.
Dan yang kelima adalah posisi kontrol, di mana di sini seorang guru bisa berperan sebagai 1. Penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Sebagai teman, 4. Sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Dan di sini seorang guru paling tidaknya bisa berperan sebagai pemantau dan sebagai manajer pada saat menangani kasus-kasus permasalahan pada murid-murid kita. Dan pemahaman yang keenam adalah tentang pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah ketetapan atau aturan kelas yang sudah disepakati dan telah dijelaskan bersama apa dampak yang akan diterima jika kesepakatan tersebut dilanggar. Pembentukan dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan merupakan proses untuk menciptakan disiplin positif dari murid, sehingga murid dengan kesadaran penuh akan melaksanakan ketentuan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Pada praktiknya, dalam kegiatan membuat keyakinan kelas bisa dilaksanakan oleh guru kelas atau wali kelas bersama murid membuat suatu kesepakatan dan terbentuklah keyakinan kelas bersama-sama. Pada praktiknya, dalam kegiatan membuat keyakinan kelas bisa dilaksanakan oleh guru kelas atau wali kelas bersama murid membuat suatu kesepakatan dan terbentuklah keyakinan kelas bersama-sama. Pemahaman yang ketujuh yaitu tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi, Bapak Ibu? Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi, murid diharapkan bisa kembali ke kelompok mereka dan telah memiliki karakter yang kuat dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi juga diharapkan mampu meningkatkan motivasi murid
untuk lebih baik sepanjang hidupnya, dan motivasi tersebut muncul dari diri sendiri bukan karena faktor takut maupun mendapatkan imbalan. Proses segitiga restitusi diawali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengembalikan hal-hal yang menjadi penyebab dan konsekuensi suatu kesalahan yang dilakukan oleh murid. Di mana segitiga restitusi terdiri dari validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Dalam kesepakatan belajar bahasa Inggris di awal pembelajaran, warga kelas membuat kesepakatan dan meyakini bahwa saat pelajaran berlangsung, murid menjaga kerapian dan kelengkapan baju seragam selama pembelajaran di kelas. Sehingga membuat kegiatan indisipliner karena mengganggu ketidaknyamanan murid lain yang sedang belajar. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Langkah ke-1, menstabilkan identitas. Selamat siang Dimas, silahkan duduk. Siang, Bu. Dimas tahu tidak mengapa Bu Yeni panggil? Tidak, Bu. Jadi Dimas, kalau diperhatikan tidak pernah rapi dalam memakai seragam ya. Seperti sekarang juga, itu tidak dimasukkan bajunya. Iya, Bu. Menurut Dimas, sudah benar atau belum? Belum, Bu. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Coba ungkapkan pada ibu, pasti Dimas punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, karena sudah sejak SD cara berpakaian saya begini, Bu. Dan memang juga baju saya kekecilan. Oh iya, belum beli lagi Dimas. Belum, Bu. Ya karena belum ada uang untuk beli. Tapi orang tua tahu kan? Tahu, Bu. Oh ya sudah, ibu mengerti kok kalau Dimas belum bisa beli baju yang baru. Tapi untuk baju yang sekarang ini, Dimas juga bisa kok dimasukkan bajunya ya. Oh iya, Bu. Langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Dimas ingat kalau kita mempunyai keyakinan kelas yang kita percaya dan mana yang belum kamu tunjukkan. Ingat, Bu, kita harus disiplin dalam pembelajaran maupun dalam berpakaian. Benar, sekarang ibu mau tanya karena kita mengingat keyakinan kelas dari Dimas yang tidak disiplin dalam berpakaian, apa coba solusi untuk Dimas agar bisa melaksanakan keyakinan kelas? Solusi dari saya, kalau sudah ada uang lebih akan membeli seragam baru, Bu. Kalau belum bisa saya biasakan memasukkan baju setiap hari. Oh iya, karena baju Dimas masih bagus itu ya. Hanya kekecilan saja, jadi masih bisa dipakai dan dimasukkan dengan menggunakan sabuk sekolah ya. Baik, Bu, biar terlihat rapih juga. Oke, berarti mulai sekarang Dimas bisa masuk kelas dengan disiplin berpakaian. Dimasukkan, bersih, rapi, dan terlihat lebih ganteng dan semangat untuk belajar. Begitu ya? Iya, Bu, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Semoga kesuksesan untuk Dimas ke depannya ya. Baik, Bu. Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah kita di akhir materi, di mana penerapan program disiplin positif ini, Bapak Ibu guru hendaknya memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik. Di sini Bapak Ibu guru bisa berefleksi pada posisi kontrolnya dan bagaimana Bapak Ibu sebagai manajer yang menuntun murid sebagai insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga dapat bermanfaat dan dapat mewujudkan murid-murid kita sebagai profil pelajar Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
awang-awang beberjenjang kena bangun kayak karina ukunaran daus mulut pamaku tanelu lempak mega balik tidurnya tarik diri selalu bisa suka kandana gadang jengkak dan kakaya bandingnya ikan hir ikan ayam terus kasih hidup mari dadali mari pelaka ramah sapi Indonesia jaya mari dadali apa percaya rasa lagi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Waryanto SPDMM selaku Kepala SMP Negeri 8 Cilacap, tempat di mana Ibu Yeni Mariana SPD mengajar. Saya bangga dengan Bapak Ibu guru di SMP Negeri 8 Cilacap karena mempunyai kinerja yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Khususnya Ibu Yeni Mariana yang masuk menjadi calon guru penggerak, di mana diseminasi pembiasaan yang dipaparkan oleh Ibu Yeni Mariana merupakan aksi nyata modul 1.4 dalam program pendidikan guru penggerak. Semoga pembiasaan ini bersifat permanen. Mudah-mudahan akan menjadikan contoh dan diimbas oleh seluruh Bapak Ibu guru SMP Negeri 8 Cilacap yang nantinya akan menciptakan pada murid yang lebih disiplin dan meningkatkan motivasi belajar dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Meningkatkan capaian-capaian pembelajaran juga dalam kegiatan sehari-hari sehingga bisa meningkatkan prestasi secara keseluruhan SMP Negeri 8 Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filarita Astiwijaya, rekan kerja dari Ibu Yeni Mariana SPD. Menurut saya, dari apa yang sudah dipaparkan dalam diseminasi oleh Ibu Yeni mengenai budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah kami, dirasa sangat bagus untuk diterapkan. Utamanya pada murid-murid yang ada di sekolah kami. Karena masih banyak sekali ditemukan atau dijumpai murid-murid kami di sekolah tuh melaksanakan disiplin karena motivasi ekstrinsik, bukan motivasi intrinsik. Dan ini pun sangat berguna bagi guru-guru sehingga kami memahami peran kami apakah sebagai penghukum, pemantau, teman atau manajer. Dan bagaimana cara kami menanamkan perilaku disiplin pada murid-murid kami
tentang ya motivasi intrinsik tersebut tentu dari dalam diri murid itu sendiri dan dari diri kita sendiri. Semoga hasil dari diseminasi ini bisa dilaksanakan bersama-sama di lingkungan sekolah untuk mewujudkan murid-murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Kusuma Asi, guru SMP Negeri 8 Cilacap, rekan dari Ibu Yeni Mariana SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Di sini saya memiliki motivasi dari Ibu Yeni Mariana setelah melaksanakan sosialisasi budaya positif mengenai tindakan segitiga restitusi. Jadi Ibu Yeni Mariana memberikan contoh dalam penanganan kasus yang nantinya kita akan belajar untuk menjadi posisi manajer yang terbaik dalam menangani kasus dengan menggunakan segitiga restitusi dan menerapkan budaya positif serta keyakinan kelas di masing-masing kelas. Saya harap Ibu Yeni Mariana akan terus memberikan gerakan kepada kita sebagai guru untuk saling bekerja sama, berkolaborasi, menanamkan budaya positif sehingga visi misi sekolah akan terwujud dengan baik. Sukses selalu untuk Ibu Yeni Mariana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra, siswa kelas 8G di SMP Negeri 8 Cilacap. Ibu Yeni Mariana SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap, mengajar mapel bahasa Inggris, yang selalu memberikan contoh penerapan budaya positif seperti menyapa, salam, maaf, tolong, terima kasih, serta membuat keyakinan kelas dan kesepakatan belajar bahasa Inggris. Menurut saya, dengan adanya keyakinan kelas dan kesepakatan belajar bahasa Inggris, maka saya dan teman-teman merasa lebih aman dan nyaman belajar di kelas sekolah. Kami merasa sadar dan bertanggung jawab untuk mematuhi keyakinan kelas dan kesepakatan belajar. Sekian dari saya. Terima kasih Bu Yeni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.